Kurang dari sepekan jelang Idul Fitri, arus mudik mulai terlihat di sejumlah wilayah. Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik, Korlantas Polri akan menerapkan skema satu arah atau one way. Skema ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 28 Maret. Nantinya, penerapan one way akan disertai pemantauan volume kendaraan atau traffic counting jasa marga untuk menentukan kebutuhan berdasarkan kondisi terkini di lapangan. Satu arah akan diberlakukan jika kendaraan mencapai jumlah tertentu. Skenario one way itu nanti tergantung bangkitan arus dan traffic counting. Jadi prediksi boleh, tetapi ketika kita bicara traffic counting itu real. Jadi ketika nanti akan kita lakukan one way, itu ada parameternya, baik itu kontraflow dan baik. Kalau one way nasional yang dari mudik itu, nanti di kilometer 70 itu ada radar. Jasa Marga kerjasama dengan pihak Korlantas sudah 6.200 harus segera dilakukan one way nasional menuju ke Trans Jawa. Di Merak, Banten, untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik yang berimbas pada kemacetan, polisi akan menerapkan ganjil genap di Tol Merak menuju pelabuhan. Aturan ini akan diberlakukan pada 27 hingga 30 Maret. Polisi akan mengarahkan kendaraan yang pelatnya tidak sesuai dengan ganjil genap ke jalur arteri. Untuk itu, polisi menghimbau masyarakat yang melewati Tol Merak menuju pelabuhan memperhatikan pelat kendaraan. Kebijakan ganjil genap yang mana nanti akan dimulai pada tanggal 27 hingga tanggal 30 Maret yang akan diberlakukan dari mulai ruas tol Cikupa hingga ke arah Merak. Artinya masyarakat pada saat seumpama pada tanggal 27 itu adalah terjadwal ganjil, maka apakah pertanyaannya yang genap bisa melakukan perjalanan ataupun menggunakan ruas tol? Tentunya akan secara otomatis untuk yang genap akan dikeluarkan dan dapat menggunakan jalur arteri. Jadi, bagi Anda yang akan mudik, pastikan Anda mengetahui aturan di jalanan agar perjalanan berjalan aman dan lancar. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita akan membahas soal antisipasi lonjakan arus mudik bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Sudah ada Pak Elba Damhuri. Selamat pagi Pak Elba. Selamat pagi Mbak Disti, selamat pagi seluruh pemirsa Kompas TV. Ya Pak Elba, ini kan kalau kita lihat ya arus mudik ini sudah mulai terlihat begitu di beberapa wilayah, baik itu di pelabuhan, kemudian juga di bandara, stasiun, bahkan di ruas tol. Nah, dari prediksi Kementerian Perhubungan sendiri, kapan perkiraan puncak arus mudik Lebaran ini akan terjadi? Tanggal 27 atau tanggal 28 nih Pak Elba? Jadi kalau puncaknya tanggal 28 Maret, Mbak Disti, H-3 menjelang hari Lebaran ya, hari Idul Fitri ya. Tapi memang mulai dari tanggal 27, 26, 27 itu sudah terjadi kenaikan arus dan memang puncaknya di tanggal 28 Maret ini. Jadi ada sekitar 8% lebih masyarakat dari total pemudik itu akan terpusat pada tanggal 28 Maret untuk kembali ke kota-kota, kampung-kampung halaman mereka semua. Oke, jadi puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 atau hari Jumat besok begitu ya, Jumat, Pak Elba. Pak Elba, ini kan kalau kita lihat, Korlantas ini kan bahkan menerapkan skema satu arah atau one way untuk kemudian mengantisipasi kemacetan. Nah, bagaimana penerapannya nanti dan koordinasinya dengan Kementerian Perhubungan sendiri, Pak Elba? Ya, kita dengan Korlantas, dengan Dishub daerah, dengan berbagai lembaga lain sangat intens melakukan koordinasi untuk memitigasi jika terjadi kepadatan-kepadatan baik di jalan raya maupun di pelabuhan-pelabuhan dan penyeberangan-penyeberangan, Mbak Adisti. Dan ini berbagai skema sudah disiapkan, salah satunya one way, kontraflow, ganjil genap. Khusus jalan menuju ke pelabuhan juga nanti ada buffer zone dan juga ada delaying system. Jadi ada penundaan perjalanan, nanti kendaraan-kendaraan karena adanya penundaan perjalanan dia akan dialihkan dulu sementara di area penyangga atau buffer zone yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan Korlantas. Oke, untuk penerapan one way atau satu arah ini berarti akan diberlakukan mulai tanggal 28 Maret, benarkah demikian? Nah, kalau untuk
one way ini kan memang ada di pihak kepolisian ya, di Korlantas ya, Mbak Adisti ya. Jadi nanti polisi akan melihat situasi dan memulai kapan dia harus melakukan one way maupun kontraflow. Karena itu ada hitung-hitungan ya Mbak Adisti. Hitungan berdasarkan jumlah kendaraan yang memang pada saat itu masuk ke jalan tol. Oke, kalau memang kebijakan one way atau satu arah ini diberlakukan karena memang ada peningkatan kepadatan kendaraan di jalur tol, kemudian ada sistem one way, ini kan berimbasnya di jalur arteri. Nah, dari Kementerian Perhubungan dan juga pihak kepolisian sendiri nanti antisipasinya kepadatan justru nanti akan beralihnya ke jalur arteri seperti apa? Jadi jalur arteri ini juga menjadi fokus prioritas dari Kementerian Perhubungan, kepolisian, dan pemerintah daerah. Karena di jalur arteri ini selain kendaraan roda 4 juga banyak kendaraan motor ya, roda 2 ya Mbak Aditi ya. Betul. Nah, di sini juga disiapkan skema-skema, termasuk juga yang paling penting adalah kita menyiapkan rest area yang memang bisa digunakan oleh para pemudik untuk beristirahat. Karena kan teman-teman kita yang membawa mobil, membawa motor ini harus maksimal 4 jam berkendara dan dia setelah itu harus beristirahat. Di sana juga diatur di jalan ada Korlantas, petugas-petugas Dishub yang mengatur juga skema-skema jika terjadi kepadatan-kepadatan di jalan arteri juga Mbak Adisti. Oke, jadi memang ada beberapa skema juga yang diberlakukan tidak hanya di jalur tol, tapi kemudian di jalur arteri juga nanti akan diantisipasi skemanya seperti apa ketika memang sudah ada peningkatan kendaraan ketika sistem one way atau satu arah ini diberlakukan di jalur tol. Nah, untuk tahun ini Pak Elba kan kita tahu pemerintah pusat ini memberlakukan sistem work from anywhere atau WFA untuk ASN, kemudian ada juga pegawai BUMN dengan maksud adalah untuk mengurai arus mudik di tahun ini. Baru tahun ini diberlakukan WFA itu. Nah, seberapa efektifkah kemudian WFA atau work from anywhere ini bagi ASN dan juga pegawai BUMN ini untuk mengurai kepadatan di masa arus mudik ini? Efektif? Jadi kita sudah melakukan survei Mbak Disti, survei sebelum musim Lebaran ini, musim arus mudik Lebaran ini terhadap pergerakan arus penumpang dengan adanya WFA ini. Dan ternyata salah satu tujuan WFA adalah bagaimana kita mengurai kepadatan lalu lintas menjelang hari-hari H, puncak Lebaran, dan juga bagaimana kita mengupayakan pemerataan arus mudik maupun arus balik nanti pada saat setelah Lebaran ya. Dan dari hasil survei Kementerian Perhubungan, ternyata setelah Kementerian PAN-RB mengumumkan WFA mulai tanggal 24 Maret, Kementerian BUMN juga sudah mengumumkan WFA, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah mengumumkan libur sekolah dimajukan mulai tanggal 21 Maret, dan itu memberi dampak terhadap berubahnya rencana masyarakat yang ingin pulang kampung di mudik Lebaran ini. Misalnya di H-10, di H-9, H-8 kita sudah lihat adanya pergerakan cukup tinggi dari masyarakat yang melakukan mudik Lebaran. Jika sebelum ada program WFA, survei kita menyebutkan di H-10 misalnya itu hanya 1,3, hanya 5,1% masyarakat yang akan melakukan perjalanan pulang kampung, tetapi setelah ada WFA itu naik menjadi 5,2%. Begitupun di H-9 misalnya yang tadinya hanya 1,3% masyarakat akan melakukan perjalanan pulang kampung, tapi setelah ada WFA itu berubah menjadi 3,1%. Dan ini terus sampai puncak arus mudik di H-3 pada tanggal 28 Maret, itu yang sebelum ada WFA itu survei kita menyebutkan bahwa ada sekitar 11,5% atau 16,8 juta masyarakat akan membatasi jalan semua moda transportasi untuk kembali ke kampung halamannya. Namun setelah ada WFA itu berubah menjadi 8,3% atau 12,1 juta masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Jadi ada perubahan perjalanan dan itu memberikan dampak besar terhadap kepadatan di jalan raya, di moda laut maupun di moda transportasi lainnya seperti kereta dan pesawat. Demikian Mbak Isti. Jadi bisa dikatakan cukup efektif ya untuk kemudian bisa mengurai arus mudik di tahun ini. Banyak juga yang kemudian memilih untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal begitu, tidak terpusat di H-3 atau di puncak arus mudik Lebaran tahun ini ya Pak Elba ya. Ya betul sekali karena ini
dengan ada WFA, masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik ini bisa lebih mengatur waktunya, lebih lebih bagus, bisa lebih nyaman menjalankan perjalanan mudiknya, juga prioritas Kementerian Perhubungan, prioritas pemerintah, bagaimana perjalanan mudik ini bisa berjalan dengan selamat, dan ini masyarakat bisa merayakan Lebaran dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan ya. Jadi ini yang menjadi titik utama prioritas pemerintah terkait dengan mudik Lebaran ini, Mbak Disti. Harus mudik aman, nyaman, dan juga selamat sampai tujuan pastinya ya Pak Elba. Pak Elba, ini kan selain Ya. soal kesehatan yang harus pengemudinya harus prima, kemudian juga kelayakan kendaraan di masa arus mudik, yang juga harus diperhatikan adalah cuaca buruk nih. Cuaca buruk terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, kita tahu belakangan ini. Apakah ada imbauan dari Kementerian Perhubungan untuk para pemudik yang ingin melakukan perjalanan mudik, khususnya ketika melakukan penyeberangan melalui jalur laut atau kemudian melakukan perjalanan melewati darat begitu? Karena kita tahu belakangan ini lagi musim hujan nih Pak Elba. Ya memang cuaca ekstrim terus kita mitigasi, dan ini menjadi salah satu prioritas utama juga dalam mudik tahun ini. Seperti dikatakan oleh BMKG, cuaca masih cukup menantang hingga menjelang hari Lebaran ya Mbak Adisti. Dan ini beberapa strategi, beberapa cara sudah kita lakukan. Kita terus berkoordinasi dengan BMKG, kita mengumumkan setiap saat perubahan-perubahan cuaca, baik itu di pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, maupun di di jalur darat maupun di bandar udara. Dan ini kita juga memberikan pemahaman, juga bekerja sama dengan seluruh operator transportasi untuk juga terus mengedukasi, mensosialisasikan berbagai hal terkait dengan update-update cuaca ini. Karena salah satu dampak dari misalnya ada cuaca ekstrim, gelombang tinggi di laut, itu dampaknya adalah kemungkinan terjadinya penundaan penyeberangan, dan ini akan memberikan efek juga terhadap antrian-antrian kendaraan di belakang sana, sehingga tadi polisi, Kemenhub sudah menyiapkan delaying system, buffer zone, dan lain sebagainya. Jadi berbagai upaya sudah kita lakukan untuk mengantisipasi jika terjadi cuaca ekstrim seperti ini. Dan setiap perubahan cuaca, perubahan kebijakan pun akan langsung diumumkan oleh operator juga selain dari pemerintah. Dan yang paling penting juga, meskipun terjadi penundaan atau karena cuaca ekstrim ini, seluruh operator transportasi kita minta tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pemudik ini, Mbak Disti. Oke, kita berharap memang penyeberangan, kemudian jalur darat, kemudian jalur udara ini tidak terlalu berdampak yang signifikan begitu ya ketika memang ada cuaca ekstrim begitu. Ada juga antisipasi yang memang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, soal posko kesehatan nih yang terakhir Pak Elba, bagaimana dengan posko kesehatan bagi para pemudik? Ini kan tentu saja penting juga, apalagi bagi para pemudik yang melakukan perjalanan melalui jalur darat yang biasanya mengejar waktu begitu ya, tidak terlalu memperhatikan kalau kelelahan begitu. Apakah memang ada posko kesehatan yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga pihak swasta, di mana saja posko ini disebar dan bagaimana kemudian pemudik ini bisa mengaksesnya? Jadi kita bersama Kementerian Kesehatan, dinas-dinas kesehatan di daerah membuka posko-posko kesehatan di semua rest area, di titik-titik pemberhentian para pemudik. Bahkan kita juga bekerja sama dengan Kementerian Agama nih Mbak Disti untuk memanfaatkan masjid-masjid yang ada di sepanjang jalur mudik sebagai tempat istirahat, dan juga di sana disediakan posko kesehatan. Jadi salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta, dengan Kementerian Kesehatan, adalah posko kesehatan, juga adanya tempat bermain anak Mbak Disti. Ini penting juga untuk kesehatan mental juga setelah lelah berkendara, naik motor 2-3 jam, bawa mobil di tengah kepadatan, beristirahat. Posko kesehatan siaga 24 jam, tempat bermain anak juga siaga 24 jam, tempat ibadah juga kita siapkan 24 jam. Kementerian Agama sudah mengumumkan bahwa masjid-masjid, ada 200 masjid lebih di sepanjang jalur Jawa, ada 100 lebih di sepanjang jalur Sumatera, itu siaga 24 jam untuk menerima kehadiran para pemudik ini. Di sana pun fasilitasnya dilengkapi juga seperti di rest area. Kemudian di jalan arteri, di jalan-jalan non tol itu juga kita siapkan tempat-tempat
jembatan timbang itu, Mbak Adisti, itu kita alihkan sementara ini menjadi semacam rest area. Di sana juga ada posko kesehatan juga. Jadi kita mengimbau kepada para pemudik yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, manfaatkan posko kesehatan ini untuk mengecek kesehatan kita, terutama kesehatan para sopir ya, driver yang membawa kendaraannya, Mbak Disti. Oke, jadi posko kesehatannya juga dilengkapi dengan tenaga kesehatan ya, Pak? Yap, ada tenaga kesehatan, ada dokternya juga, disiapkan juga ambulans dan lain sebagainya. Dan ini selain Kementerian Kesehatan juga pihak swasta pun operator menyiapkan hal yang sama juga, Mbak Disti. Jadi memang ini benar-benar kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah ya. Oke, kita harapkan tentu saja dari mulai masa arus mudik sampai kemudian arus balik ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang begitu berarti. Para pemudik yang kemudian ke kampung halaman ini bisa merasakan perjalanan mudik yang aman, nyaman sampai ke tujuan, bahkan balik lagi nanti ke ibu kota untuk bisa kembali bekerja usai merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga di kampung halaman. Terima kasih informasinya, juru bicara Kementerian Perhubungan, Pak Elba Damhuri telah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum.